Shalom, selamat pagi pemirsa Banyumas TV. Bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Kami boleh dipertemukan kembali melalui acara Mimbar Kristen di Banyumas TV. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati juga pemirsa di rumah, memberkati Banyumas TV, dan terlebih firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Roh Kudus akan membantu kami, menolong kami, memberikan pengertian, memberikan pemahaman yang benar akan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema buat kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara pemirsa Banyumas TV. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya memberi tema pelayanan yang berkenan. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita orang percaya tentu tidak asing dengan kata pelayanan. Dan setiap kita pasti mengambil bagian di dalam pelayanan. Apapun itu bentuknya, namun setiap kita pasti bisa melakukannya di gereja kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, bahwa kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi yang terpenting di sini bukanlah pelayanannya itu sendiri, tetapi seperti yang Rasul Petrus katakan di sini, bahwa pelayanan harus berkenan kepada Tuhan, harus memuaskan hati Tuhan, ya. Karena kadang ada kala juga kita melihat tampaknya pelayanan itu berhasil, tetapi itu di pemandangan manusia, dan di pemandangan Tuhan itu hanya memuaskan hasrat, memuaskan keinginan, kepuasan diri sendiri. Jadi sebuah pelayanan dikatakan berhasil apabila menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan pelayanan itu. Nah, ada 3 pelayanan yang diberikan contoh di dalam Kisah Para Rasul ini. Yang pertama adalah pelayanan meja atau pelayanan sosial.
di ayat 2 tadi. Memperhatikan kebutuhan para janda salah satunya. Yang kedua adalah pelayanan doa. Berdoa tentang pelayanan, berdoa tentang orang-orang yang dilayani dan banyak hal. Yang ketiga adalah pelayanan firman. Pelayanan firman sangat penting untuk pertumbuhan iman, untuk supaya iman para jemaat terbangun sehingga kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Nah, kita akan melihat 3 hal ini. Yang pertama adalah pelayanan sosial atau pelayanan meja. Petrus merasa tidak puas ya pada waktu itu karena ada yang kurang di dalam pelayanannya sebagai gembala sidang di Yerusalem, yaitu di mana para janda itu terabaikan dan mereka bersungut-sungut mendatangkan persoalan di dalam gereja pada waktu itu. Maka dipilihlah 7 orang tadi untuk khusus menangani pelayanan meja ini, pelayanan sosial ini. Dalam sebuah pelayanan gereja lokal, penting buat kita untuk memperhatikan orang-orang yang dalam pergumulan, dalam persoalan, dan juga dalam banyak hal dibutuhkan perhatian. Kita akan jeda sebentar, kita akan melihat iklan. Baik, kita lanjutkan kembali bahwa kita tidak bisa mengabaikan pelayanan meja atau pelayanan sosial. Karena telah terbukti dalam pelayanan Petrus ketika mengabaikan pelayanan itu dalam jemaat mengalami masalah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperhatikan itu. Karena ada di sekitar kita, di dalam gereja kita sendiri, juga di luar gereja, ada banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan sosial, pelayanan meja juga. Itu sebabnya jangan mengabaikan pelayanan ini. Penting buat kita semuanya supaya di dalam gereja juga terjadi keseimbangan. Yang kedua adalah pelayanan doa. Di dalam pelayanan doa juga tidak kalah penting dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Karena faktanya kita anak-anak Tuhan juga ketika kita menjadi percaya, menjadi anak-anak Tuhan, berarti bukan bebas dari persoalan. Faktanya kita dalam kehidupan kita ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang tidak bisa kita atasi. Dan solusinya adalah melalui doa. Jadi doa menjadi sangat penting di dalam sebuah pelayanan kita. Tidak ada suatu pelayanan yang tidak dimulai dengan doa. Dan doa itu menjadi solusi. Kenapa? Karena doa tidak dibatasi dengan ruangan, doa tidak dibatasi dengan waktu, dengan jarak, dan bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun. Itulah pentingnya doa. Jadi doa menjadi kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya banyak mendengar kesaksian bahwa ketika ada jemaat, ada anak Tuhan yang bergumul, yang punya persoalan yang berat, yang tidak bisa diatasi sendiri. Dan ketika mereka berdoa, mereka selesai berdoa menjadi tenang. Dan di dalam tenang itu mereka bisa berpikir secara jernih dan mereka menjadi kuat. Dan itulah pentingnya pelayanan doa. Rasul-rasul berkonsentrasi dalam pelayanan doa supaya mereka yang dilayani dalam gereja-gereja itu bisa didoakan dan mereka menjadi kuat di dalam iman mereka. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa Banyumas TV untuk giat di dalam doa, baik di rumah, dalam keluarga, di dalam persekutuan-persekutuan di gereja, supaya doa ini, pelayanan doa ini digiatkan.
Karena itu akan menolong setiap kita untuk kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah pelayanan firman. Selain dari dua pelayanan di atas tadi, pelayanan meja, pelayanan doa, yang ketiga adalah pelayanan firman. Pelayanan firman sangat penting buat setiap anak-anak Tuhan. Kita harus mendidik anak-anak kita mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, dibutuhkan suatu pengajaran firman supaya pengenalan akan Tuhan bertumbuh dan juga iman mereka menjadi kuat sehingga tidak mudah terombang-ambingkan oleh banyak pengajaran-pengajaran palsu. Dengan demikian, orang-orang percaya akan kuat di tengah-tengah tantangan zaman yang luar biasa sekarang ini. Jadi firman itu menjadi pelita, sesuai dengan firman Tuhan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki, pelita yang menerangi jalan-jalan kita, pelita yang akan menerangi hati nurani kita, yang akan menuntun kita, membawa kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat di dalam kehidupan sehari-hari ada di dalam kontrol dari firman Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Banyumas yang dikasihi oleh Tuhan, dan jangan sampai kita mengabaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, baik yang dilaksanakan di gereja-gereja, dilaksanakan dalam komsel-komsel, dilaksanakan melalui online dan sebagainya, karena itu sangat penting buat anak-anak Tuhan, buat kita semuanya untuk mendewasakan kita, mendewasakan iman kita supaya kuat, tangguh di dalam menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Inilah pelayanan firman, dan di sini dikatakan tadi bahwa rasul-rasul berkonsentrasi pelayanan doa dan firman, sedangkan pelayanan meja dikerjakan oleh penetua-penetua atau majelis-majelis gereja atau anak-anak Tuhan yang lain, sehingga terjadilah sinergi yang luar biasa, dan kita melihat dampaknya di situ adalah Tuhan tambahkan jiwa, sehingga banyak orang percaya karena pelayanan berjalan dengan baik dan tidak ada yang diabaikan. Yang tadinya pelayanan meja diabaikan mungkin kurang penting, tetapi setelah pelayanan meja, pelayanan sosial itu ditangani dengan baik, dikerjakan dengan baik, dan semua orang merasa puas di dalam gereja, merasa puas di dalam pelayanan para rasul, akhirnya mereka menjadi sukacita, dan juga orang-orang banyak yang datang, dan akhirnya percaya. Tuhan tambahkan jiwa di situ. Dan bagi kita semua, kita harus memastikan bahwa setiap pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Kita mengerjakannya bukan untuk memuaskan kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Harus didasari dengan suatu motivasi yang baik, motivasi yang benar, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kesenangan organisasi atau pimpinan kita, atasan kita, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Itulah pelayanan yang benar. Dan kita akan melihat bahwa dampak itu luar biasa. Dan yang berikut adalah setiap kita harus mengambil bagian dalam pelayanan itu. Jangan sampai kita menjadi penonton. Baik, kita akan melihat iklan berikut ini. Baik, kita kembali lagi.
Saya akan menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Bagaimana pelayanan yang berkenan, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, setiap kita orang percaya harus mengambil bagian dalam pelayanan itu. Apakah pelayanan meja, pelayanan doa, pelayanan firman. Jangan ada yang menjadi penonton, tapi ambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja lokal. Yang kedua, setiap pelayanan yang kita kerjakan harus memiliki motivasi yang benar, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuaskan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia atau diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dampak dari pelayanan yang benar tadi, kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberkati pelayanan itu, karena pelayanan itu berdampak kepada jiwa-jiwa. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru di dalam pelayanan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memberkati kami, memberkati pula para pemirsa di rumah dan juga Banyumas TV. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saksikan kembali mimbar rohani agama Kristen di Banyumas TV minggu depan jam 9 pagi di Banyumas TV, supaya kita memperoleh berkat-berkat yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.